Rahim. Rabbi yassir lana wa la tu'asir alaina. Rabbi atmim lana bil khair. Iradatu kat tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minas syahawati al khafiyah, minas syahawatil khafiyah. Wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun anil himmatil aliyah. Baramula menghendaki engkau akan tajrid, artinya condong diri engkau wahai murid yang benar kepada tajrid. Anil asbab, kepada tajrid daripada sebab, kepada kosong dari sebab. Yang zahiriyah, az-zahiriyati. Ai khurujika anha wa adami ma'anatiha. Artinya keluar engkau daripadanya sebab dan adam mengerajukannya sebab. Sarato mendirikan Allah akan engkau pada sebab. Jadi al-asbab itu jamak dari sabab. Sababun, isi mufradnya, al-asbab itu jamak taksir. Wa alamatu dzalika ayyuhayyi'a halaka wa antajidas salamata fi dinika inda ma'anatiha. Dan barang lo tanda demikian, yaitu tanda Allah mendirikan kita di sebab barang lo bahwa menyediakan ya Allah akan ya sebab bagi engkau, dan bahwa memperoleh engkau akan selamat pada agama engkau tak kalau mengerajukannya sebab. Di sebab tu ada disedia untuk awak. Dan ketika kita mengerajukan sebab itu, bau sawo tadi, agama salamai lah. Sembayang tak tinggal daerah. Ibadat tak lalai. Wayang qati'a biha tam'uka amma bi aidin nas. Dan terputus dengan sebab itu, yang terputus lobo engkau daripada ma yang dengan tangan manusia. Dengan ada sebab yang zahir, yaitu ada usaha, maka tidak ada mengharap lagi pemberian dari orang lain. Tidak ada maguk-maguk lagi pemberian. Itu tanda ciri-ciri. Yang pertama, bahwa menyediakan Allah bagi engkau, bahwa menyediakan Allah akan sebab bagi engkau. Yang kedua, selamat engkau, selamat pada agama engkau, tak kalau mengerajukan sebab. Yang ketiga, terputus dengan sebab itu, yang terputus lobo engkau daripada ma yang dengan tangan manusia. Tidak ada baru-aruk roh. Kalau tidak ada sebab, tidak ada usaha, menunggu-nunggu amplop atau menunggu-nunggu gambar niat. Menunggu-nunggu baru-aruk, mudah-mudahan ada je lah. Apa nama kau, kambing melanja atau dia nguntuh ya.
Dan tidak membimbangkan ya sebab itu akan engkau daripada ma yang barang engkau padanya ma daripada kebiasaan ibadat yang zahir dan ahwal yang batin. Kau khusus kau bagi murid, bagi orang yang menempuh jalan tasawuf tarekat. Di dengannya ada sebab tadi itu tidak menyibukkan, membimbangkan bukan sebenarnya menyibukkan dari ma yang barang lo engkau ba'ala barang lo padonyo ma. Anyo ma itu nyatulah daripada kebiasaan ibadat yang zahir dan ahwal yang batin. Jadi kalau orang tasawuf tentu ibadahnya tidak sekedar ibadah wajib aja, ada tambahan ibadah sunnah. Jadi tidak ada menyibukkan, mengganggu sebab tadi atau usaha tadi, tidak ada mengganggu kepada ritual atau wirid-wirid dari tarekat, termasuk ahwal yang batin. Ba'alah baramulo setengah daripada sahwat. Kau kabar dari mubtada. Baramlo menghendaki engkau akan tajrid syaratu mendirikan Allah akan engkau pada sebab baramlo setengah daripada sahwat. Allah menetapkan kita di sebab kita ingin meninggalkan sebab tadi, ingin berpindah kepada makam tajrid. Makam sebab, makam bausaho. Sebab itu tentu ada sebelum kata orang kau mengakeh dulu mangko kemakan, ada sebab itu. Bausaho dulu mangko kadape rezeki, sebab. Itu makam sebab. Kalau makam tajrid artinya kosong sebab. Walaupun sebab tidak ada tapi musababnya ada. Walaupun sebab tidak ada akibatnya ada. Walaupun tidak berusaha tapi rezeki itu datang. Walaupun tidak ada berusaha tapi kebutuhan hidup cukup. Itu makam tajrid. Kehendak yang seperti itu adalah berpindah dari sebab kepada tajrid, itu adalah sebahagian dari syahwat. Artinya sebahagian daripada syahwat, daripada keinginan-keinginan nafsu, keinginan diri. Di syahwat itu artinya secara bahasa keinginan. Di syahwat artinya keinginan-keinginan. Keinginan dari diri. Zuyina linnasi hubbus syahawat. Di syahawat itu jamak mu'anas salim. Kita kenal lain nausaraf amalin. Kalau syahwah itu isim mufrad. Syahwah isim mufrad. Syahawat itu jamak mu'anas salim. Daripada syahwat diri yang alatinan diri yang menyaru ya diri kepadanya syahwat. Yang tersembunyi. Sebagian daripada syahwat tadi tersembunyi. Tidak nampak. Dan ada hionyonan keinginan itu adanya syahwat. Bapak disebut syahwat itu keinginan diri awak. Karena Adam berdiri engkau ateh mukasui penghulu engkau. Ateh mukasui Tuhan engkau. Maksud saya di Tuhan maksud engkau. Dan mensupakati engkau akan mukasui diri engkau. Wakanat syahwatan li adami wukufika ala muradi sayyidika. Wa muwafaqatika murada nafsika. Wa khifatan dan tersembunyi, bahwa kalau disebut tersembunyi, li'anna zahira zalika anna muradaka bitajridi al-inqita'u ilallahi ta'ala wattaqarrubu
ilaihi. Apa sebab dikatakan tersembunyi? Karena bahwasanya zahir demikian, ba'ala sungguhnya bahwasanya mukasui engkau dengan tajrid itu, ba'ala sungguhnya berputus diri. Berputus diri mukasui, berputus diri dari makhluk. Ilallahi ta'ala, hanya menghadap Allah Ta'ala. Dan mendekatkan diri kepadanya Allah. Dan menghampirkan diri kepadanya Allah. Itu zahirnya. Ditanya ada orang, bang, kau tak berusaha lagi. Awak ingin fokus gini kok. Fokus kepada Allah, menghadap kepada Allah hanya. Kalau berusaha aja, wak, terganggu juga. Itu zahir ya. Itu zahir dari keinginan kita pindah tadi itu. Wa batinuhu anna muradaka as-sahratu bil wilayati litaqsudakan nasu bil i'tiqadi wat taqarrubi ilaika fataqatta'a amma anta bi sadadihi. Dan baramlo batinnya demikian, baramlo bahwa sungguh mukasui engkau ba'ala sungguhnya kemashuran dengan jadi wali. Karena bahwa namanya ngajo akan engkau sia namanya ngajo manusia dengan i'tikad. Jadi kalau awak hendak berusaha lain, mudah-mudahan manusia yakin, orang banyak yakin kau lain. Masyarakat yakin, itulah naik level itu mah. Ada berusaha nyuruh lain, itulah lama kembali itu. Jadi agar awak dapat mendapatkan kepercayaan atau keyakinan dari jamaah bahwa awak lah naik ke level wali. Dan berhampir diri kepada engkau. Kalau manusia telah percaya awak telah jadi wali, maka tentu kan banyak mendaki kawan dah. Itu tambah banyak jamaah. Fataqata'a amma anta bisadadihi, maka terputus engkau daripada ma yang barang engkau dengan menghadapinya ma. Dengan sebab seperti itu, maka awak kadang-kadang lah ndak ada perhatian lain ka apa tu ma anta bisadadihi tadi dia teh. Yaitu kebiasaan ibadat yang zahir dan ahwal yang batin. Dia harusnya sibuk dengan itu, sibuk beribadah, sibuk memperhatikan kondisi-kondisi batin. Tapi kalau berkeinginan pindah tadi itu, tidak ada perhatian ke ibadah terus lain. Perhatian kini kolai agar awak dapat namo, dapat populer ya, popularitas. Agar awak termasuk orang yang dipandang sebagai seorang wali, orang kiramai, ulama besar. Faqad qalal arifun, maka sungguh berkata orang arif mereka itu, iqbalun nasi alal muridi qabla kamalihi sammun qatilun. Berkata orang arif mereka itu, berhadap manusia baramlo berhadap manusia atas si murid sebelum sempurnanya si murid, baramlo racun yang membunuh. Jadi kok bisa gitu apa namanya kok kalau kita ingin jadi orang terkenal itu jangan terburu-buru. Jadi kadang-kadang bagaja agamu lalu sampai lah yang lah terkenal. Itu bahaya. Awak kaji alun selesai, kaji alun matang. Kemudian awak terkenal. Tapi kebatanya contoh kita ambil aja secara apa aja, lu ndak usah kita ambil ke dalam dulu, secara zahirnya lah dulu. Awak jadi pendakwah terkenal contoh. Nah, kalau jadi pendakwah terkenal awak batanya uang ndak, batanya uang. Kalau ndak dijawab tentu malu. Enggak. Enggak dijawab, enggak tahu disabui, malu. Kalau dijawab, dijawab enggak tahu jawabannya. Kau ambil video aja kau mah. Jadi dua pilihan kau. Dijawab apa asal jawab.
terjadilah kesalahan. Jawaban tadi tidak berdasarkan kepada ilmu. Kok itu berbahaya. Jadi artinya apa? Kalau kita ingin terkenal mulia, tapi matangkan ilmu itu dulu. Contoh ada itu apa namanya, kan ada program di TV kan. Namanya programnya mencetak dai apa kah? Programnya Haji, namanya Haji. Ya mencetak apa kok lah dai terkenal kan ada programnya di Indosiar dulu enggak? Nah, kalau di Malaysia Nah, kalau awak lah ikut kontes itu berarti awak lah mencari sebab untuk terkenal itu. Nah, ya nak ngikut awak itu. Memang itu yang lah sama aja apa orang jadi penyanyi kan. Kalau orang ikut Indonesian Idol itu pastinya lah ingin jadi terkenal. Sebab orang yang mandang itu lah pasti terkenal. Nah, jadi seperti ya. Ya. Enggak, itu lain tuh. Itu enggak lain. Di itu ya. Kalau awak ugang bertanya tuh nan dapet dijawab, enggak dapet enggak sampai enggak tahu bertanya dicari dulu ya, diteliti dulu. Nah itu ya. Jadi kalau anda pasti apa tentang hukum itu, ambo sendiri di masjid gini kalau ada walaupun bola ada mendengar kan, ada mendengar ulama lain mengatakan hukum itu. Tapi kalau ambo sendiri lu nampak lembaga sebuah kaji di kitab lain, lu ada referensi yang ditemukan lain belum berani mengatakan itu lain. Nah itu. Jadi itu tuh ambo yulun pasti lah, ambo teliti lah dulu, cari dulu kaji. Itu lebih baik daripada awak menjago gengsi kayak. Awak tak malu kalau mengatakan tidak tahu. Nah, kemudian jawab asalan, jawaban yang tidak berdasarkan kepada ilmu. Nah, jadi itu tadi kita ambil dulu nak. Berhadap si manusia atas si murid sempurnanya murid adalah racun yang membunuh. Apa sebab? Seorang murid yang belum sempurna itu inyo terkenal dipercayai oleh jamaah. Orang lah babuya kayaknya, enggak nyolah diangke di sanjung-sanjung. Kadang-kadang nyolah meraso, nyolah membenarkan lo pujian orang tadi itu. Nyolah mau gajalai, nyolah mencukupkan sampai di situ. Dak namuah lagi membuka kitab, dak muah lagi membaca. Asal awal lah populer lah terkenal lah. Mana aja baca kitab lah. Ngaji baca buku lah. Padahal dulu waktu mengaji dulu itu sangat populer tuh kan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya Ji. Tentu telah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Nah, kini kau tukar lah. Tentu ilmu itu dari ayunan sampai terkenal. Utlubul ilma minal mahdi ila syahrah. Itu ilmu itu sejak dari ayunan sampai kamu menjadi terkenal. Kalau lagi terkenal, lah tuh. Perlu nalai. Kalau percaya kawak cuma. Nah, itu contohnya. Jadi artinya apa? Kita takwi. Hikmah lain kita ambil risiko apa? Kita takwi menjadi terkenal itu. Kalau kita takwi menjadi terkenal, berarti kita hati-hati. Dan kita memakai sifat rendah diri. Tidak namuah. Artinya apa? Masih ingin belajar. Masih ingin membaca. Meneliti.
Jadi apalagi awak ya tuangku ulama itu kan mesti harus jaleh rujukan awak tadi itu. Bukan hanya rujukan kita tuh ke Google. Tapi jaleh rujukan kita kepada kitab-kitab klasik, kitab-kitab. Kalau bidang fikih, jaleh rujukannya dalam fikih mazhab Syafi'i. Bidang akidah, jaleh rujukannya kepada karya-karya ulama yang berkaitan yang kita ikuti yaitu Asy'ariyah, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau bidang tasawuf tentu juga ulama-ulama yang kita kenal. Jadi kalau kita lay seperti itu, insya Allah aman. Kok terkenal biarlah terkenal. Nggak salah tidak. Enggak. Jadi apa yang kita ambil di siko, salah satunya jangan kita berkeinginan untuk menjadi terkenal itu. Jangan mencari-cari sebab untuk terkenal. Bisa buat tadi itu racun yang membunuh itu. Masyarakat lah babuya kawa awak muda lah orang tua ba dicium tangan awak. Awak lah yo lah coba lah buya kadang mah. Nah, yang berbahaya mana awak membenarkan seluruh perkataan awak itu. Itu yang bahaya. Seolah-olah apa pendirian awak, apa pendapat awak, apa keputusan awak benarkan sadonya. Sebab awak lah menganggap diri awak memang lah level wali gitu. Dan terkadang-kadang terputus engkau dengan demikian daripada kebiasaan engkau dan wirid engkau. Jadi dengan karena manusia itulah masyarakat itulah belah maduk kawa. Awak lah merasa tinggi loh. Lah malas lah untuk beribadah, malas lah melakukan wirid-wirid tarekat. Sebab awak merasa awak level awak tinggi mah mengarajinya ibadah lah. Nah, kolahan karena sebagian terjadi apa namanya dalam pengamal tasawuf itu yang menyimpang. Dia mengatakan mengaku bahwa nyulah mencapai ma'rifat. Tidak perlu lah untuk beribadah. Tidak perlu lah bahkan yang wajib pun tidak perlu. Dan jadi engkau jadinya wasarta tatali'u lima bi'aidin nas. Dan jadi engkau jadinya menengok bagi ma yang dengan tangan manusia. Jadi awak belum matang. Usaha sebab tadi lah ndak ada. Kita masih perlu, masih butuh sementara awak belum di makam tajrid. Kalau belum di makam tajrid berarti kalau ndak berusaha, ndak datang rezeki roh. Jadi apa konsekuensinya yang terjadi? Kita mengharapkan pemberian dari orang lain. Kalau agak menipis kas gini ya, tapi tidak aja tiba-tiba tiba-tiba pemberian dari orang lah. Tunggu anak ya doa. Nah, itu akibat. Habis. Yakin sih ndak. Nah, beda kalau lah makam tajrid, nah itu tuhnya ndaknya lah cukuinya ndak ada kanak-kanaknya tibo ya kan. Nah, itu beda. Kalau makam tajrid akibat tuh ada tanpa sebab. Ndak ada apa bikin ada mah kayak di manusia tapi tibo aja. Nah, itu beda. Kalau awak makan sebab pindah ke tajrid lah ada agak-agak ada tunggu-tunggu nanti tibo aja roh. Atau makam sebab. Kalau makam tajrid tidak ada pikir-pikir, ada tunggu ya. Tapi kinya tidak ada. Tapi Allah itu sendiri yang ingin menyuguh manusia untuk mantan kayaknya. Di contohnya dulu ada cerita nak inyak inyak Sungai Asam kan. Inyak Suci Badak ya, Suci Badak yang Kumarajo. Nyodek iya kan sangat patuh, sangat yakin ke gurunya Kembang kan.
Nah, cerita dulu di Biang Kukunia suruh coba dak dulu kan suruh ada ulama lu dulu ndak haji ndak sinan tuh. Ulama kalau tidak salah ambo dari daerah Ampalu di Marlo. Tapi ulama tu pulang apa dimakamkan di kampung eh. Ah suruh tinggal lu tuh setelah tu suruh tu tinggal. Nah disuruh lah dek inyak kiambang mau disuruh tu kepada Buyang Kemerajo. Nah, jadi ada Tanjuang itu kan suruh tinggal besok eh. Orang lalu coba. Siapa tu ada orang suruh tema. Jadi Buya tu memang yakin itu kan. Nah, sehingga nyoka masa maka batana tu bagi hendak ado. Nah, ketika rumah apa je lah. Abunya yang ngek lu. Lah kan masak nasi, bagi lu ado lah kan. Tiba-tiba datang juga mbok bagi kan. Bijak bagi. Assalamualaikum. Ya, wak ada wak banazar. Ada langsung baik di tanah. Jadi itulah makam tajrid contoh itu. Habis itu menghendaki tajrid sementara awak ditetapkan Allah di makam sebab. Kini wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Dan barang menghendaki yang kekan sebab artinya sebab dan bausaho sarato mendirikan menetapkan Allah akan engkau pada tajrid. Artinya dengan bahwa memudahkan ya Allah bagi engkau akan dan mengenyangi. Al-qut itu artinya kita terima mana dari guru dan mengenyangi ndak. Muka suwi bana makanan pokok. Al-qut itu makanan pokok. Daripada sakiro tidak menyangku engkau aku. Ndak ada sangko jangan kan dipikir sangko je ndak ro. Nyu ndak berharap aku na min haisu layah tasib. Tak disangko-sangko tiba je rezeki itu untuk tiba je rezeki untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dan jadi diri engkau jadinya tenang. Tak kalau sukarnya nan mengenyang itu. Bila ndak ada risau, tenang jiwanya. Ndak ada masalah aja dah. Muta'alliqatin bimaulaha, hal keadaan bergantung dengan maulanya dirinya. Mu'allaqah itu kan atau kalau disangkuian itu kan diri awak tadi itu bergantung atau dikaitkan dengan kepada maula yaitu Allah. Wadam ta'alal istighali biwaza'i fil ibadat. Dan senantiasa engkau berbimbang, kesibukan dengan kebiasaan ibadat. Walaupun sukar dan mengenyangi. Nah, kan kita pernah dengar cerita Nabi. Kadang-kadang Nabi dulu tuh keputusan makanan. Sampai Nabi maike paru iko dengan jo batu ya. Tapi Nabi tak ada pengaruh. Jadi walaupun sedang putus ya makanan itu bahan pokok makanan, sedang kurang rezeki, nan kebiasaan wirid ibadat tadi tidak ada berkurang sama. Baramulo inhitatun anil himmatil aliyah. Turun daripada cito yang tinggi. Itu namanya itu turun dari ajuang turun ke sampan namanya itu. Awalnya di makam tajrid tapi ingin lo turun ke makam sebab. Apa sebab? Karena menghendaki engkau akan kembali kepada makhluk pada kemudian bagayui bergantung dengan al-haq. Dan sekalipun jikalau tidak ada ia kembali itu kecuali
mukhalatah, mempergauli anak dunia. Apa bosaho ko sekedar apa je nya ko, sekedar pergaulan, nah itu kan. Atau sekedar apa je pada untuk kesibukan je, nah, itu contoh. Fima hum fihi pada ma yang barang mereka itu bampar bala berpadanya ma. Ba'ala jikalau sungguh ado yo kembali itu ba'adonyo memaduilah pada rendah cito. Itu cito-cito rendah nama itu. Awala tinggi, pingin dia ke bawah balik. Fal wajibu alas salik, ke kesimpulannya, maka baram lo yang wajib atas salik, baram lo ayam kusa fima aqamahul haqqu fihi. Bahwa tetap iyo si salik padoma yang menetapkan akan iyo salik tu siya menetapkan al-haq yaitu Allah padonya ma. Wa yarda bihi hatta yatawallallahu ikhrajahu minhu. Dan reda yo salik dengan yoma sehinggalah memerintahkan Allah akan keluarnya salik daripada yoma. Wala yakhruju binafsihi wa iradatihi. Dan tidak keluar yo salik dengan sendirinya salik dan kehendaknya salik. Wa taswilu syaitanu fayaqa'u fi bahril qat'iyati wal iyazu billahi ta'ala. Dan mengarisilah syaitan maka jatuh di kalau awak keluar sendiri ikut kehendak awak sendiri, maka setan akan ikut bersama awak. Dan mengarisi setan, maka jatuhlah si murid pada lautan qat'iyah. Di lautan yang diserupakan dengan qat'iyah artinya putus hubungan dengan Allah. Yang diserupakan dengan lautan. Artinya putus awak dalam perjalanan tadi itu. Awak terputus dalam perjalanan spiritual, dalam perjalanan rohani, dalam perjalanan menuju Tuhan. Wal iyazu billahi ta'ala dan baramlo dan berlindung kita dengan Allah Ta'ala. Jadi kesimpulannya adalah manusia itu ada yang di makam sebab, ada di makam tajrid. Nah, diterima saja di ma kita diletakkan oleh Allah. Kalau dimakan sebab, ya unian itu. Jangan kita ingin pindah ke makam tajrid. Kalau kita lah di makam tajrid, maka jangan kita pengen lo balik berusaha. Kalau kita jadi ke maja di pesantren, contohnya jadi buya ulama, kalau lah cukup, ndak usah sibuk lah dengan usaha-usaha dunia. Fokus sajalah dengan kegiatan-kegiatan kita, baik itu mengajar atau berdakwah, mendidik umat, dan mengamalkan amalan tarekat, amalan tasawuf. Jadi kita jangan ikut diri kita, ikut nafsu, tapi ikut ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, saya ulang leh. Nanda.